Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Rifki M Huda. Oke, pada video kali ini masih berhubungan dengan video-video sebelumnya. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan video-videonya. Linknya akan saya sertakan di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kalam. Nyambung yang kemarin tentang kalam. Apa itu kalam? Kalam secara bahasa itu adalah lafdun mufidun. Apa itu lafdun mufidun? Lafdun mufidun adalah kalimat atau perkataan yang bermakna. Jadi lafad itu jadi kalam itu adalah kalimat yang bermakna atau perkataan yang bermakna. Contohnya di sini seperti lafaz jaa zaidun. Jaa telah datang, zaidun zaid. Maknanya apa? Maknanya zaid itu telah datang. Nah, itu bermakna. Atau contoh dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Maknanya apa? Maknanya saya sudah makan nasi. Nah, itu secara bahasa. Kalam itu adalah lafdun mufidun. Secara bahasa kalam itu adalah lafdun mufidun. Nah, lalu yang akan saya bahas di sini, karena di sini kita membahas tentang ilmu nahwu. Lalu kalam secara ilmu nahwu itu apa? Kalam secara istilah ilmu nahwu adalah lafad, murakkab, mufid, wadhah. Nah, jadi secara ilmu nahwu, kalam itu harus memiliki 4 syarat ini. Jika salah satu dari yang 4 ini tidak ada, maka itu tidak bisa dinamakan kalam. Jadi harus ini ada. Harus berbentuk lafad, harus murakkab, harus mufid, dan harus wadhah. Kalau sudah lafad dan dia murakkab, lalu dia mufid dan dia juga wadhah, maka itu dinamakan kalam secara ilmu nahwu. Kita akan bahas satu-satu. Lafad. Lafad itu apa? Lafad itu adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang 28 dari hamzah atau alif bukan sampai ya. Dari alif sampai ya. Abata saja haho. Contohnya di sini seperti lafaz bismi. Ada ba, ada sin, ada mim. Maka ini dinamakan lafad. Nah, kalau misalnya ada contoh, misalnya saya, ini bukan salah satu huruf hijaiyah, maka ini tidak bisa dinamakan lafad. Tapi kalau bismi ini itu dinamakan lafad karena dia mengandung salah satu huruf hijaiyah. Nah, lalu syarat yang kedua itu harus murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu tersusun. Yang namanya tersusun itu lebih daripada satu kalimat. Di sini ada contoh bismillahi. Ini ada 3 kalimat. Yang pertama ba, artinya dengan. Yang kedua ismun, artinya nama. Yang ketiga Allah. Bismillah. Nah, ini terdiri dari 3 kalimat, maka ini dinamakan murakkab.
Kalau misalnya ada contoh ismun, nama, ini bukan murakab karena hanya satu kalimat. Nah, terus contoh yang lain, saya datang. Nah, ini dua kalimat, saya datang, dua kalimat, maka ini dinamakan murakab. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya harus mufid, harus berfaedah. Contoh di sini bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, ini maknanya apa? Maknanya kita berlindung kepada Allah, kan, dengan menyebut nama Allah. Atau di sini contoh, saya makan nasi. Maknanya apa? Maknanya saya sudah makan nasi karena saya udah buka puasa, kan? Nah, karena sekarang saya bikin videonya habis taraweh. Terus yang terakhir, syarat yang terakhir adalah wado. Wado itu apa? Wado itu ada sebagian ulama mengatakan dengan sengaja, ada sebagian ulama mengatakan dengan bahasa Arab. Tapi kalau di sini kita mengambil dengan bahasa Arab, maka lafaz di sini sudah termasuk bahasa Arab karena hamzah, alif sampai iya itu huruf hijaiyah itu ya bahasa Arab. Nah, wado itu dengan sengaja. Bismillahi contohnya, sengaja mengucapkannya, tidak dipaksa, tidak kehendak yang lain-lain. Nah, maaf di sini kelewat. Murakab ini ada dua. Ada murakab bil lafdi. Coret-coret di sini kebanyakan. Nah, murakab itu ada dua. Ada murakab lafad, ada murakab makna. Apa itu murakab lafad? Murakab lafad itu secara lafadnya, secara dohirnya lafadnya memang terdiri dari dua huruf atau lebih. Contohnya seperti yang tadi, bismillahi. Ini secara lafadnya kalau kita urutkan, ini ada 3 lafad, yaitu yang pertama huruf ba, yang kedua ismun, yang ketiga lafad Allah. Ini secara lafadnya memang ada 3, 1, 2, 3. Memang murakab secara lafad. Ada lagi murakab secara makna. Murakab secara makna itu apa? Lafadnya hanya satu tetapi maknanya itu lebih daripada satu. Contohnya di sini seperti lafad kum. Artinya berdirilah kamu. Berdirilah kamu. Secara lafad ini kum ini cuma satu, tetapi maknanya ini di sini kalau kita uraikan, kum anta, berdirilah kamu. Nah, ini murakab secara makna. Nah, itu syarat-syarat untuk membuat kalam. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa kalimat, yang mana kalimat ini kita seleksi kalimat ini, apakah kalimat tersebut termasuk ke dalam kalam atau bukan. Di sini contoh kalimat saya. Kalam itu harus lafad, murakab, mufid, wada, bukan? Keempatnya harus ada, jangan sampai tidak ada. Di sini contoh saya. Saya ini lafad bukan? Bukan, karena di sini dia bukan huruf hijaiyah. Ya. Murakab tersusun tidak? Tidak, karena dia cuma satu kalimat. Berfaedah, dia berfaedah. Saya artinya ya diri saya, nama diri saya. Wad'an, sengaja, bukan? Ya, dia mengucapkan dengan sengaja. Nah, karena di sini bukan lafad dan bukan murakab, maka dia tidak bisa dinamakan kalam.
Lalu contoh yang kedua, saya makan. Ini juga bukan lafad, ini murokab, ini mufid, ini waduk. Nah, maka ini juga bukan kalam karena lafadnya tidak ada. Lalu di sini saya makan nasi. Nah, ini juga sama. Di sini bukan kalam karena dia bukan lafad. Lalu di sini ada lagi contoh anak. Anak ini lafad, iya. Murokab tidak. Mufid, iya. Wad'an sengaja, iya. Nah, ini juga bukan kalam karena dia tidak murokab. Akulu, saya makan. Saya makan. Nah, di sini lafad, iya. Murokab, iya. Mufid, tidak. Wad'an, iya. Akulu, saya makan. Makan apa? Jadi mufid itu tidak perlu ditanyakan lagi. Aku luruzan, ini lafad murokab mufid waduk. Nah, contoh yang seperti ini dia termasuk dalam kalam seperti itu. Oke, untuk video kali ini ya, saya usahakan seringkas mungkin, sesimpel mungkin, jangan sampai waktunya itu terlalu panjang, terlalu banyak, kan. Nah, untuk video berikutnya insya Allah saya nanti akan membahas tentang kalimat, pembagian kalimat, lalu jenis-jenis kalimat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like videonya, lalu bagikan, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.